Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW untuk melanjutkan kajian-kajian kita yang selama ini kita tempuh, kita laksanakan, yaitu kajian surat Al-Baqarah ya. Hadirin sekalian, terima kasih Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini, dan Anda yang mungkin baru bergabung di channel ini. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi hidayah bagi kita, menjadi pedoman petunjuk bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian kita sampai surat Al-Baqarah sampai ayat 237. Pada kesempatan ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 245 ya. Mungkin jumlah ayatnya agak banyak, tapi ayatnya pendek-pendek ya, sehingga kalau di mushaf tuh kira-kira 1 halaman ya. Nah, temanya adalah jagalah sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Ya nanti akan kita bahas ya pada kajian kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita ikuti. Namun sebelumnya saya ingin merevisi lah ya, ingin mengkoreksi pada pertemuan kita di bagian atau di part yang ke-43, di mana ada penyebutan yang saya salah penyebutan. Pada kesempatan ini saya luruskan ya. Pada menit ke-20 kira-kira ya. Nah, ini ada ayat yang mengungkapkan begini, wa in tolaktumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan seterusnya ya. Nah, pada kesempatan yang lalu saya sebutkan bahwa ini tolaktumuhunna ya. Itu karena ini innya adalah huruf syarat, dia dibuang nunnya karena ada huruf syarat. Ternyata mohon maaf, ini fi'il madi ya. Fi'il madi itu asalnya adalah tolako ya. Tolako kalau domirnya antum jadi tolaktum. Tolaktum hunna gitu ya. Aslinya tolaktum hunna. Tapi karena penyebutannya tidak bagus ya, tidak pas gitu ya, tolaktum hunna, jadi huruf mimnya dihidupkan ya dengan menambahkan waw di sini, jadi tolaktumu hunna. Jadi aslinya fi'il madi tolako, kemudian domirnya antum jadi tolaktum, kemudian ditambahkan mimnya dihidupkan ya untuk mewasol, untuk menyambung kepada kata hunna ini, sehingga menjadi tolaktumu hunna ya. Jadi apa yang keliru saya ucapkan pada kesempatan yang lalu sudah saya revisi ya. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan pada sesi kali ini, yaitu kajian surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 245 dengan tema jagalah sholat wusta ya. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya, kemudian nanti akan kita bahas mengenai bahasanya, dan selanjutnya kita bahas berkaitan dengan maknanya ya. Anda silakan mengikuti atau bisa cukup menyimak saja dari apa yang kita sajikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut
faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan kajian bahasanya ya. Kita mulai dari ayat 238. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Hafizu ini adalah fi'il amr ya. Asal katanya hafiz ya. Kalau domirnya antum jadi hafizu ya. Fa'ilnya antum, fi'ilnya hafizu. Kemudian maf'ulnya adalah alas sholawati was sholatil wusta. Nah, ini maf'ulnya bentuknya atau apa namanya? Ini ala huruf jar, as-sholawati-nya majrur, kemudian was-sholati ini wawunya ataf ya. Jadi as-sholati ini ma'tuf kepada as-sholawat, kemudian al-wusta. Jadi as-sholawati al-wusta, kemudian was-sholati al-wusta ya. Nah, hadirin sekalian, yang perlu dipahami di sini adalah ini as-sholawati. Ini isim pakai alif lam, kemudian ini al-wusta, isim juga pakai alif lam. Maka bentuknya adalah sifat mausuf ya. Ini kata bedanya, ini sifatnya. Kemudian karena diatof ya mengikuti, jadi ini juga apa namanya? Ini juga sama as-sholati kemudian al-wusta ya. Jadi ini kata benda, ini sifatnya ya. Sifat mausuf. Atau bisa juga ini berdiri sendiri ya, tidak berkaitan dengan al-wusta ya. Jadi as-sholawati saja, kemudian di sini was-sholatil wusta. Jadi kalau misalnya kata ada dua objek ya, ada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah as-sholawati, kemudian yang maf'ul yang kedua as-sholatil wusta ya. Atau kalau memang ma'tufnya bukan sekedar maf'ulnya saja tapi berkaitan juga dengan sifatnya, maka bisa jadi yang pertama as-sholawatil wusta, kemudian yang kedua as-sholatil wusta. Jadi bisa ini maf'ul sendiri, ini maf'ul sendiri jadi ada dua, atau ini as-sholawatil wusta dan as-sholatil wusta ya. Nah, hadirin sekalian, yang perlu juga dipahami adalah pertama ini as-sholawati ini adalah bentuk jamak dari as-sholati ya. As-sholati itu bentuk tunggalnya, as-sholawati bentuk jamaknya. Kalau kita lihat arti di sini ya, di sini artinya doa gitu ya. Di sini sama ini artinya doa ya. Atau sholat, karena kan sholat juga adalah as-sholatu ya doa ya. Sholat adalah doa. Kita lanjutkan ya. Kemudian waqumu lillahi qanitin. Wawunya atof ya, dia ma'tuf kepada hafizu karena ini kumu, asal katanya kum ya, fi'il amr kum. Kemudian kalau antum berarti kumu, karena ini fi'il amr maka dia atofnya juga dengan fi'il amr ya, yang itu tadi apa hafizu ya. Jadi ma'tufnya kepada fi'il amr juga ya. Jadi qumu lillahi qanitin. Jadi kalau yang tadi pertama ada kata perintah yang pertama hafizu, kata perintah yang kedua yaitu qumu ya. Qumu lillahi qanitin. Nah, fa'ilnya antum, kemudian lillahi li huruf jar, Allahi-nya majrur, kemudian qanitin itu menjadi halnya ya. Berikutnya ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan ya. Ini huruf syarat ya. Nah, syaratnya adalah khiftum gitu ya. Khiftum ini fi'il madi dhamir antum ya. Kemudian jawab syaratnya adalah farijalan au rukbanan ya. Fa-nya fa jawab, rijalan au rukbanan. Ini ada dua ya, bisa rijalan atau rukbanan ya. Kemudian
faiza amintum, ini syarat yang kedua ya. Jadi syarat yang kedua, faiza amintum fazkurullaha. Ini jawab syaratnya. Jadi tadi ada syarat yang pertama, faiza fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kemudian yang kedua, faiza amintum fazkurullaha gitu ya. Ini iza huruf syarat, amintumnya syaratnya. Ini fi'il madhi sama domir antum. Kemudian fa-nya fa jawab, uzkurullaha ya. Ini fi'il amr, kemudian Allah-nya maf'ul ya. Kemudian ini lanjutannya dari jawab syarat tadi, kama allamakum malam takunu ta'lamun ya. Kama, ka-nya huruf jar, ma-nya majrur, ma-nya ini bentuknya isim mausul, dijelaskan oleh allamakum ya. Ini jumlah silahnya ya. Tapi allamakum di sini ada fiil fa'il maf'ul, fiilnya allama, fa'ilnya huwa, kumnya maf'ul, gitu ya. Kemudian di sini ma-nya juga ma mausul, tapi ma-nya adalah menjadi objek ya, menjadi maf'ul yang kedua dari allamakum tadi ya. Jadi kum yang pertama ini objeknya, kemudian ma-nya adalah objeknya juga ya, objek yang kedua, atau dibolak-balik silahkan nggak masalah ya. Mana yang pertama, mana yang kedua. Nah, karena ini ma-nya ma mausul, maka dijelaskan oleh lam takunu ta'lamuna gitu ya. Lam takunu ta'lamuna, lamnya itu bentuknya nafi ya. Takunu harusnya takununa ya, tapi karena lam ya maka dia menjazamkan fi'il mudhari ya. Takunu harusnya takununa ya. Ta'lamun ya. Berikutnya walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan ya. Wa-nya ini bisa kata sambung ya. Kemudian alladzina ini isi mausul untuk jamak ya. Nah, jumlah silahnya adalah yutawaffawna minkum ya. Wa yazaruna azwajan ya. Yutawaffawna ini apa namanya? Fi'il mudhari majhul ya. Jadi fi'il mudhari majhul berarti ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya yaitu hum ya. Minkum ya. Minkum, min huruf jar, kumnya majrur. Kemudian wa yazaruna azwajan. Yazaruna ini fi'il mudhari maklum ya. Kemudian ini domirnya hum sama ya. Azwajannya maf'ulnya ya. Kemudian wasiatan ini maf'ul yang kedua ya. Kalau tadi azwajan maf'ul yang pertama, ini wasiatan li azwajihim ya, wasiatan li azwajihim. Ini apa namanya? Ini maf'ulnya yang berikutnya ya. Kemudian ini penjelasannya ya, li azwajihim ya. Jadi dia muta'alliq kepada wasiatan. Li azwajihim. Berikutnya mataan ilal hauli ghaira ikhraj ya. Mataan ini juga bentuknya karena dia mansub ya dengan fathatain ini, maka dia juga menjadi maf'ul ya. Kemudian ilal hauli ghaira ikhraj. Mataan ilal hauli ya. Ila huruf jar, al haulinya majrur. Kemudian ghaira ikhrajin ya. Ghaira ikhrajin juga sama, ini idhofah ya. Kemudian fa'in kharajna fala junaha alaikum. In itu huruf syarat, syaratnya adalah kharajna. Kemudian jawab syaratnya adalah fa ya. La junaha alaikum, ini jawab syaratnya ya. Fa-nya fa jawab. La junaha alaikum. Berarti ini junahanya isim la, kemudian alaikumnya khabar la. Kemudian kharajna apa namanya? Fi ma fa'alna fi anfusina min ma'ruf ya. Fi huruf jar, kemudian ma ya, ini majrur. Nah, ma-nya ini adalah ma mausul. Jadi perlu dijelaskan oleh jumlah silah, yaitu jumlahnya ini ya. Fa'alna fi anfusina min ma'rufin ya. Fa'alna ini fa'alna dari kata fa'ala ya, fi'il madhi dhamir kunna. Kemudian fi anfusihina, fi huruf jar, anfusihi ya, anfusi ya, ditambah anfusihinna, jadi ini idhofah ya, jar majrur.
Kemudian min ma'rufin, min huruf jar, ma'rufinnya majrur. Wallahu azizun hakim. Wallahu-nya mubtada, azizunnya khobar ya. Jadi wallahu azizun, kemudian bisa juga wallahu hakimun ya. Jadi bisa ini wallahu azizun mubtada khobar, kemudian wallahu hakimun mubtada khobar. Atau bisa juga wallahu azizun, azizun diterangkan oleh hakimun karena ini bisa menjadi sifat ya. Jadi bisa dia masing-masing berdiri sebagai khobar atau ini hakimun sebagai sifat dari azizun ya. Kemudian ayat 241 walil mutallaqati mataun bil ma'ruf. Nah, ini kalau baca pakai tajwid ada iklab ya, hukum iklab. Jadi mataum bil ma'ruf ya, silakan saja yang membaca tajwid. Lil mutallaqati li huruf jar, al mutallaqati-nya majrur. Kemudian jar dan majrur ini adanya di depan, maka dia istilahnya menjadi khobar muqaddam ya. Nah, mataun bil ma'ruf ini menjadi mubtada'nya ya. Berikutnya haqqan alal muttaqin. Ini haqqan ya alal muttaqin. Ini juga dia bisa menjadi muta'alliq ya, haqqan muta'alliq kepada kalimat yang ada di depannya ya. Al muttaqin ala huruf jar, al muttaqin majrur. Berikutnya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi ya. Ka huruf jar, zalikanya majrur. Kemudian yubayyin kadzalika ya, ini jar dan majrur, kemudian yubayyinullahu, yubayyinullahu-nya ini apa namanya? Fi'il mudhari ya, jumlah fi'liyah ya. Ini fi'il mudhari, domirnya Allah, fa'ilnya Allah ya. Yubayyinu fi'ilnya, kemudian lakum ayatihi. Ayatihi itu menjadi maf'ulnya, lakum jar majrur juga muta'alliq kepada yubayyinu. La'allakum taqilun ya. La'allakum taqilun, kumnya adalah isim la'alla, taqilun khobar la'alla ya. Berikutnya alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Alam. Jadi ini A-nya adalah istifham, huruf untuk bertanya, lamnya itu untuk nafi. Jadi kalau bertanya tapi negatif ya, artinya nafi ya. Jadi tidakkah gitu ya. Taro ini fi'il madi. Ini fi'il apa namanya? Fi'il mudhari ya, domir anta ya. Kemudian ilal ladzina ini menjadi maf'ulnya ya. Ila alladzina, ila huruf jar, alladzinanya majrur. Nah, alladzinanya ini isim mausul ya, maka dijelaskan oleh kharaju min diyarihim ya. Kharaju ini kharaja, kharaju ini fi'il madi domir hum ya, min diyarihim. Diyarihimnya idhofah, minnya huruf jar, diyarinya majrur. Berikutnya wahum ulufun khazaral mauti ya. Hum ulufun, ini humnya mubtada, kemudian ulufunnya khobar ya. Kemudian khazaral mauti ya. Ini namanya maf'ul li ajlih ya istilahnya ya. Jadi khazaral maut ya. Ini idhofah sebetulnya, tapi dia menjadi maf'ul li ajlih karena apa namanya tadi kan khoroju itu kan keluar ya, nanti apa sebab-sebab yang mereka menjadi keluar ya, jadi ini penyebabnya ya. Kemudian faqala lakumullahu, qala ini fi'il madi, fa'ilnya Allahu karena di sini Allah bentuknya atau misal apa namanya ada huruf apa namanya, ada baris doma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il ya dari faqala. Kemudian lakum, la-nya huruf jar, humnya majrur, ini menjadi muta'alliq ya kepada faqala. Kemudian isi atau maf'ul dari qala tadi adalah mutu gitu ya. Nah, ini mutu itu menjadi maf'ul dari qala. Sedangkan maf'ulnya bentuknya adalah kalimat, karena kalau qala itu kan berkata.
Nah, berkata berarti maf'ulnya adalah perkataan. Nah, perkataannya adalah dalam bentuk kalimat ya. Kalimatnya apa? Mutu gitu ya. Ini fi'il amr ya. Mut ya, dari kata mata ya. Mut kalau satu mut, kalau memang jamak jadi mutu gitu ya, domirnya antum. Kemudian summa ahyahum. Summa ahyahum. Summa ini huruf sambung ya. Ahyahum. Ahyahum ini fi'il madi, domir huwa, kemudian humnya maf'ul. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi. Ini innallaha, inna ini huruf inna, Allahnya isim ina ya. Kemudian lazu fadlin 'alan nasi itu menjadi khabar ina ya. Lazu ada zu di situ ya. Laknya huruf taukid ya. Zu fadlin ini idofah ya. Ala nasi ala huruf jar dan an-nasinya majrur. Walakinna aksaron nasi la yashkurun ya. Walakinna ini apa namanya aksaron nasi itu menjadi isim lakinna ya. Aksaron nasi bentuknya idofah ya, dan dia menjadi isim dari lakinna ya. Kemudian la yashkurun itu khobar lakinna ya. Kemudian waqatilu fi sabilillahi ya. Qatil itu fi'il amr ya. Qatilu itu fi'il amr untuk domir antum ya. Fa'ilnya antum. Kemudian fi sabilillahi. Sabilillahi ini idofah. Kemudian karena ada fi jadi fi sabilillahi ini jar dan majrur ya. Kemudian wa'lamu ini fi'il amr lagi ya. I'lam, i'lamu ya ini juga sama fa'ilnya antum ya. Ini annallaha samiun alim itu menjadi maf'ulnya. Nah, maf'ulnya adalah dalam bentuk jumlah ya. Di sini ada annallaha samiun alim. Anna itu huruf anna, kemudian Allahnya menjadi isim anna atau mubtadanya, samiun alim menjadi khobarnya. Kemudian ayat terakhir dari perjumpaan kita yaitu manzalazi yuqridullaha qardan hasanan ya. Manzalazi, man ini bentuknya apa ya? Bentuknya istifham, pertanyaan ya. Zalazi ini idofah ya. Alazi ini isi mausul dijelaskan oleh jumlah yaitu yuqridullaha qardan hasanan. Ini yuqridu ya, asal katanya qoroda ya. Qorodo ya. Yuqridu ini fi'il mudhari ya, domir huwa ya, huwanya kepada allazi, kemudian Allahnya maf'ul ya, karena barisnya fathah statusnya mansub ya. Qardon hasanan ini sifat mausuf ya. Kemudian dia menjelaskan kepada yuqridullaha. Kemudian fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah ya. Yudha'ifahu ya. Ini juga sama apa namanya fi'il mudhari domir huwa ya. Kemudian hu-nya ya ini fa'ilnya huwa, fi'ilnya yudha'ifa, kemudian ini hu-nya maf'ul ya. Kemudian lahu jar dan majrur ya. Ada afan kasiron ini sifat mausuf ya. Ini juga sama, ini maf'ul mutlak ya, yaitu ini juga sama maf'ul ya. Ini muta'alliq ya. Kemudian wallahu yaqbidu wa yabsutu ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allahu ini isim ya, mubtada, kemudian yaqbidu wa yabsutu khobarnya, tapi khobarnya pakai fi'il mudhari ya. Wa ilaihi turja'un ya. Ilaihi turja'un, ilah huruf jar, hi-nya majrur ya. Kemudian turja'una muta'alliq kepada ilaihi ya. Hadirin sekalian, itu berkaitan dengan kajian bahasanya. Mari kita coba memahami maknanya ya. Nah, hadirin sekalian, sebelum saya melanjutkan, istilah as-sholatil wusta ini sering kita dengar itu diterjemahkan menjadi sholat wusta. Sholat wusta itu artinya
pertengahan ya, tengah-tengah, sehingga banyak orang memahaminya atau mungkin beberapa kutipan berdasarkan mereka yang mengutip pakai hadis, ada yang menyatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar, atau ada lagi yang menyatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh gitu kan. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, hadirin sekalian, kalau memang sholat wusta ini diartikan sebagai sholat asar atau sebagai sholat subuh, berarti ini menjadi sebuah isim, sebuah nama gitu ya, sebuah nama dari bentuk sholat ya. Misalnya kayak kita sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, itu kan nama sholat ya, nama waktu sholat kan gitu ya. Nah, kalau di sini as-sholatil wusta juga diartikan sebagai nama, ya nanti akan kita teliti dulu kaitan dengan bahasanya ya, apakah dia nama atau bukan. Kemudian yang berikutnya, kalau memang katakanlah dia itu sholat pertengahan, kalau memang katakanlah ketentuannya tengah-tengah, ada yang menyatakan sholat asar sebagai sholat wusta. Nah, tengah-tengahnya bagaimana? Kadang kan pergantian hari dalam kalender Hijriah itu dimulai dari maghrib, gitu kan? Berarti maghrib katakanlah mulai sholat pertama, isya sholat kedua, kan gitu ya. Subuh sholat ketiga, zuhur sholat keempat, asar sholat kelima, kan gitu ya. Ini kalau dikatain sholat asar ya nggak tepat, karena apa, ini jadi sholat yang terakhir dalam rangkaian satu hari. Kemudian kalau subuh masih mending ya, mungkin menjadi tengah-tengah di antara maghrib dan isya, kemudian zuhur dan asar ya. Tapi apakah itu yang menjadi permasalahannya ya, kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita pahami ini tadi as-sholat ya, as-sholat itu bentuknya jamak. Apa namanya bentuknya mufrad? Jamaknya adalah sholawat. Ingat ya, sholat itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Sholawat adalah bentuk jamak, gitu ya. Nah, al-wusta, jadi ini alif lam. Alif lamnya al-wusta ya. As-sholat kan pakai alif lam. Kemudian al-wusta juga pakai alif lam. Maka isim yang pakai alif lam dan bertemu dengan isim yang pakai alif lam, maka dalam bahasa Arab istilahnya sifat mausuf atau naat man'ut ya. Jadi bukan sebuah nama, tapi dia sifat gitu ya. Jadi wusta itu bukan sebuah nama tapi sifat atau keterangan dari as-sholat tadi gitu ya. Nah, maka kalau misalnya sholat itu as-sholatu hiya doa, sholat adalah doa, maka sholawat juga doa, kan gitu ya. Jadi doa itu adalah harapan, gitu ya. Sehingga kita punya harapan-harapan. Nah, harapannya yang al-wusta, harapannya yang tengah-tengah. Apa nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Tapi coba kita satu-satu dulu ya. Hafizu, peliharalah, lindungilah. Lindungilah siapa? Yang diperintahkan antum. Maka lindungilah diri kalian, ya. Ala sholawati wa sholatil wusta, dengan sholawat dan sholatil wusta, dengan satu pembinaan iman, yaitu yang namanya sholat. Kita ingat bahwa istilah sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah salah satu teknik pembinaan iman, salah satu teknik dalam rangka meningkatkan derajat keimanan kita ya. Mi'raj itu artinya alat ya, isim alat ya, jadi dia alat atau tangga untuk naik gitu ya. Jadi sholat adalah alat untuk menjadi alat atau tangga untuk naik menjadi mukmin gitu ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka sholat dikatakan sebagai pembinaan iman ya, atau dalam rangka membina iman agar iman itu terus menerus naik, minimal dia konsisten ya, minimal ya, jangan sampai berkurang. Kenapa? Karena kita kutip pakai hadis yang lain, al imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan ya. Yazidu bi taati yanqusu bil ma'asi ya. Jadi iman itu bisa bertambah berkurang, bisa naik turun. Nah, bagaimana agar tidak turun ya? Berarti kalau dia sedang turun berarti dia sedang dekat kepada kemaksiatan. Tapi kalau dia sedang naik maka dia sedang dekat kepada ketaatan. Nah, hadirin sekalian, dengan beberapa alasan itu maka
kita menyebutkannya bahwa sholat yang kita lakukan selama ini, baik yang 5 waktu maupun sholat-sholat yang lainnya adalah dalam rangka membina iman, agar iman itu terjaga, agar iman itu bisa terus naik, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, saya mengumpamakan tuh kalau sholat 5 waktu seperti misalnya kita makanlah sehari-hari kan gitu ya. Nah, kalau misalnya bangun tidur pagi itu kita perlu mengisi sarapan pagi agar tubuh kita punya energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya ya, dari mulai pagi sampai siang hari. Nanti siang hari energinya mulai berkurang. Kenapa? Karena konsumsi yang dimanfaatkan tadi pagi itu sudah terpakai sepanjang hari, sudah mulai berkurang, maka dicas lagi dengan makan siang kan gitu ya. Maka energinya terisi lagi ya. Kemudian bisa melanjutkan pekerjaan berikutnya sampai sore hari. Nanti mulai sore hingga malam mulai berkurang lagi energinya, dicas lagi pakai makan malam. Kira-kira kalau perumpamaannya kita yang biasa siklusnya makan 3 kali sehari, kira-kira kurang lebih gitulah ya. Atau misalnya kita punya gadget kan gitu ya. Nah, handphone kita ini kalau baterainya habis kita cas gitu kan. Mungkin ada yang ngecas sejam 2 jam lah kan gitu ya. Nanti bisa bertahan tuh, ada yang mungkin bisa setengah hari, ada yang bisa 1 hari dan seterusnya ya. Nah, ketika nanti setelah terpakai sekian jam kemudian, maka dia sudah mulai berkurang tuh energinya ya, yang tersimpan di dalam baterai handphone. Maka dia jangan sampai dia mati ya handphonenya, maka dicas lagi ya, disetrum lagi. Nah, demikian hanya dengan iman kita, maka sholat itu adalah dalam rangka menjaga iman kita agar jangan sampai ngedrop, agar jangan sampai yankus, jangan sampai turun tuh iman tuh. Maka dia perlu selang beberapa jam kemudian itu senantiasa dicas dengan pembinaan sholat ya. Jadi hafizu ala sholati was sholawatil wusta ya. Nah, saya akan bahas istilah wusta nih. Wusta itu kan adalah tengah-tengah kan gitu ya, pertengahan. Nah, pertengahan artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita berdiri di tengah-tengah, maka kita tidak berpihak kepada ke kiri, tidak berpihak kepada ke kanan, kan gitu ya. Nah, ketika kita menjadi makhluk yang objektif, ya, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, kita konsisten di tengah-tengah, artinya kita adalah menjadi makhluk yang objektif menurut pilihan tentu dengan yang al-haq, yaitu dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran, itulah yang kita tuju, itulah yang kita pilih, kan gitu ya. Mungkin ada yang membelokkan ke kiri, ada yang membelokkan ke kanan, ya. Ini ternyata salah, ini ternyata benar dan seterusnya, tapi benar dan salahnya menurut versi mereka masing-masing, maka kita tidak mengikuti itu. Kita hanya konsisten, hanya patuh, hanya tunduk dengan pilihan yang objektif, yaitu menurut Al-Quran, menurut yang al-haq, gitu ya. Jadi hafizu ala sholati was sholawatil wusta, peliharalah, bimbinglah, lindungilah diri kalian ya dengan pembinaan iman ya. Jadi lindungilah iman kalian, peliharalah iman kalian, yaitu dengan melakukan pembinaan iman. Apa pembinaan imannya? Yaitu melakukan sholat ya. Kapan sholatnya? Yaitu sholat setiap hari yang kita selenggarakan ya. Kemudian yaitu as-sholatil wusta ya. Jadi yaitu pembinaan iman yang menjadikan kita menjadi makhluk yang objektif, menjadi makhluk yang yang bercondong ya pro kepada yang al-haq, bukan kepada yang batil, bukan kepada yang kiri kanan dan seterusnya ya. Jadi kita tidak berpihak kepada blok timur, blok barat misalnya, atau kepada kelompok A, kelompok B, tapi kita berpihak kepada kelompok yang al-haq, yaitu yang menurut Allah perintahkan ya, menurut Allah ajarkan. Kemudian waqumu lillahi qanitin ya. Kalau tadi biasanya sholat itu kan perintahnya aqimis sholat ya. Tapi di sini perintahnya adalah hafizu ala sholati ya gitu ya, ala sholawati. Nah, di sini perintahnya kumu. Nah, berarti menegakkan sholat itu ya lillahi menurut petunjuk Allah, menurut perintah Allah.
qanitin, yaitu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, dengan seobjek-objeknya ya. Nah, berarti kaitannya adalah ini dalam rangka menegakkan sholat, dalam rangka membina pelaksanaan sholat sebagai pembinaan iman kita sehari-hari ya. Terus saja kita lakukan 5 kali atau 5 waktu dalam sehari, jangan sampai ada yang tertinggal, ditambah lagi nanti dengan sholat-sholat sunnah kan gitu ya. Nah makanya fa'in khiftum farijalan au rukbanan. Jika kalian dalam posisi kekhawatiran, ketakutan ya, maka boleh dilakukan sambil berdiri atau dalam kendaraan. Artinya apa? Pembinaan sholat itu tetap saja dilakukan, tidak boleh ditinggalkan apapun kondisinya, baik orang sakit maupun dalam situasi serba ketakutan ya. Jadi misalnya kalau orang sakit dia sanggup berdiri maka dia sholat sambil berdiri. Kalau dia tidak sanggup berdiri maka dia sholat boleh duduk. Tapi kalau dia tidak sanggup duduk maka dia sholat sambil berbaring, gitu ya. Artinya apa? Artinya ini adalah kepentingan. Sangat pentingnya sekali pembinaan sholat itu dalam rangka menjaga pembinaan iman kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan, jangan sampai ada yang ditinggalkan, gitu ya. Satu kali pun, gitu ya. Kenapa? Karena sama seperti halnya kita ngecas baterai, gitu ya. Kalau nanti sudah waktunya dicas ternyata tidak dicas, maka ngedrop, maka jadi mati. Mati apanya? Ya kalau baterai mati handphonenya ya. Tapi kalau dalam rangka membina iman, kalau sampai tidak dicas ya mati apanya? Mati imannya. Ya, makanya orang sakit tetap saja terus punya kewajiban untuk menunaikan sholat ya. Kemudian orang yang sedang dalam posisi ketakutan, mungkin ada serangan musuh dan sebagainya atau dalam peperangan, maka dia boleh sholatnya sambil berdiri saja ya. Atau misalnya dalam kendaraan, ya dia tetap saja sholat di dalam kendaraan. Nah, ketika sholat dalam kendaraan, menghadapnya tidak mesti menghadap ke Ka'bah, ya, tidak mesti menghadap ke kiblat. Jadi menghadapnya kemana? Ya menghadapnya ke arah mana kita duduk di dalam kendaraan. Karena kendaraan kan ketika dia mungkin berjalan belok ke kiri, belok ke kanan, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ya sebagainya. Ya itulah menghadapnya ya ketika kita sholat dalam kendaraan. Kemudian faiza amintum, jika situasi sudah aman ya, jika kalian sudah merasa aman, fazkurullaha kama allamakum, maka binalah kesadaran hidup kalian ya dengan ajaran Allah ya. Bangkitkan kesadaran hidup kalian, bangun kesadaran hidup kalian semata-mata hanya menurut bimbingan Allah, semata-mata hanya menurut ajaran Allah. Kama allamakum, seperti halnya Allah telah mengajarkan kepada kalian. Mengajarkan apa? Tentu kalau kita pakai ayat lain, Ar-Rahman Allamal Quran, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Seperti halnya Allah telah mengajarkan kalian apa? Mengajarkan Al-Quran. Malam takunu ta'lamun, mengajarkan terhadap apa-apa yang belum kalian ketahui, gitu ya. Tapi setelah Allah ajarkan, maka kita menjadi tahu. Setelah kita menjadi tahu, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan ya mana yang diperintah dan menghindari meninggalkan mana yang dilarang. Kemudian walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan. Nah ini ya. Orang-orang yang akan diwafatkan di antara kalian. Nah, ini akan diwafatkan orang-orang yang akan diwafatkan berarti semua kita akan diwafatkan. Nah, berarti kan kita tahu nih bahwa kita juga akan diwafatkan. Maka kemudian mereka itu yazaruna azwajan, mereka meninggalkan istri-istri mereka, kan gitu ya. Jadi kalau orang yang akan diwafatkan, maka dia akan meninggalkan istri-istrinya ya. Kecuali mereka yang memang belum berkeluarga. Nah, bagi mereka yang sudah berkeluarga, bagi mereka yang sudah punya istri, ketika dia akan diwafatkan, maka mereka punya kewajiban, yaitu ya zaruna azwajan, meninggalkan istri, juga ya zaruna wasiatan. Nah, ini wa-nya kepada azwajan ya. Mereka harus meninggalkan wasiat. Nah, ya. Wasiatnya apa? Wasiatan li azwajihim, meninggalkan wasiat kepada istri-istri mereka ya, yaitu mataan ilal hauli ghaira ikhraj ya, yaitu meninggalkan nafkah
selama setahun. Nah ini ilal hauli ya, meninggalkan nafkah selama untuk memenuhi kebutuhan selama setahun. Ghairu ikhraj, dan pesannya wasiatnya mereka jangan meninggalkan rumah yang mereka tempati ya. Artinya begini, kalau ada orang mati ya, maka dia meninggalkan istri, gitu ya. Nah, ketika dia meninggalkan istri, maka dari dia mungkin meninggalkan harta waris, maka harta waris itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan istri yang ditinggalkan beserta mungkin anak-anak yang ditinggalkannya selama setahun ya. Dan istri itu tidak boleh meninggalkan rumah yang dia tempatin itu selama setahun itu kan gitu ya. Fa'in kharajna fala junaha alaikum. Jika kalian atau jika kharajna, jika dia atau si istri itu keluar dari rumah ya, atau dia meninggalkan rumah, fala junaha alaikum, maka tidak ada salahnya, tidak ada dosanya bagi kalian ya. Fima fa'alna fi anfusina, atas apa yang mereka kerjakan terhadap diri mereka sendiri ya. Min ma'ruf, dari apa yang mereka dari yang baik ya. Wallahu azizun hakim. Allah dengan ilmunya maha bijaksana ya, maha maha aziz, maha besar, maha kuat, maha perkasa ya, dan hakim, maha penentu kebijakan ya. Nah, hadirin sekalian, jadi di sini ada ketentuan yang perlu juga dipahami. Kalau kita ngutip ayat kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 180, di situ ada perintah kutiba alaikum iza hadro ahadakumul mautu intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ya. Jadi jika kematian akan datang kepada kalian ya, maka kutiba itu diwajibkan atas kalian untuk berwasiat. Wasiatnya apa? Khairanil ya, khairanil wasiat ya. Jadi meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sekarang kan masalahnya adalah ketika orang mau mati kan tidak tahu kapan matinya kan gitu ya. Nah, tentu karena tidak tahu kapan matinya, maka sejak sekarang gitu kan, artinya sejak orang itu masih sehat, masih bisa berwasiat, masih bisa meninggalkan pesan-pesan yang baik, maka kewajibannya adalah khaironil wasiata ya, lil walidaini wal aqrabin ya. Dia punya kewajiban untuk meninggalkan wasiat yang baik. Wasiat yang baik itu apa ya? Artinya pesan-pesan perintah-perintah atau ilmu-ilmu yang baik. Ya, jadi ketika kita sebagai manusia biasa, mungkin kita punya orang tua, ya, punya istri, punya keluarga, punya anak, mungkin punya keturunan dan lain-lain, punya kerabat dan lain-lain, maka kita punya kewajiban. Kewajibannya adalah berwasiat khaironil wasiata, punya kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik, gitu ya. Artinya mengajarkan kebaikan, gitu ya. Jadi kita punya kewajiban untuk mengajarkan kebaikan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada keluarga, kepada kerabat dan seterusnya, begitu ya. Jadi khaironil wasiata lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada kerabat dekat ya. Berarti kerabat dekat itu termasuk keluarga di situ. Itu kalau kita kutip surat Al-Baqarah ayat 180, silakan nanti ditinjau lagi ya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini punya kewajiban untuk berwasiat ya kepada istrinya itu. Jadi kapan wasiatnya? Ya sejak sekarang gitu kan. Dipersiapkan kan, karena memang kapan mati tidak tahu, ya dipersiapkan sehingga artinya sudah dipersiapkan. Ini loh kalau memang saya wafat kan gitu ya, atau ya saya diwafatkan, ya inilah bekal hidup yang bisa kita tinggalkan. Tentu bekal hidupnya adalah tidak sekedar bekal hidup jasmani, tapi juga bekal hidup ruhani, sehingga imannya bisa terjaga, kebutuhan lahir batin yang lain-lain juga bisa terjaga ya. Namun kalau si wanita itu mungkin dia meninggalkan rumah, ya tentu dalam rangka
melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka tidak menjadi kesalahan bagi si suami. Kemudian walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, kepada wanita-wanita yang ditalak, ya, wanita-wanita yang dicerai, maka mata'un bil ma'ruf, maka mereka itu harus diberikan mata'un, ya, mut'ah, artinya harus diberikan pemberian, ya, harus diberikan nafkah dengan cara yang baik, ya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada wanita-wanita yang ditalak itu ada yang punya masa idah, kan gitu ya. Kalau yang dicerai itu masa idahnya adalah 3 kali suci, ya. Kemudian kalau yang ditinggal mati itu adalah 4 bulan 10 hari, ya. Nah, berarti dia juga harus ditinggalkan nafkahnya, ya. Jadi kalau kita menceraikan istri, maka sepanjang masa idah itu tetap masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan, ya. Hakon alal muttaqin, ya. Itulah ajaran yang hak, ajaran yang benar bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun, ya. Seperti itulah Allah menjelaskan, ya, kepada kalian ayat-ayatnya, menjelaskan kepada kalian ajarannya, ya, la'allakum taqilun, agar kalian hidup, ya, dengan dengan pilihan, ya, sesuai dengan ajaran Allah, ya, hidup berpikir, hidup berakal, hidup cerdas dengan bimbingan ajaran Allah. Kemudian ini alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun khazarul maut. Nah, ini tidakkah kalian menyaksikan, tidakkah kalian melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang kharaju min diyarihim, mereka itu keluar dari rumah-rumah mereka. Wahum ulufun, mereka itu jumlahnya ribuan, ya. Khazarul maut, karena mereka ketakutan, ya, ketakutan akan kematian, ya. Kemudian faqala lahumullahu, kemudian Allah menyatakan kepada mereka mutu. Nah, ini ya, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan. Nah, ini. Nah, ini perlu juga kita pahami, ya. Jadi ada nih, kemudian orang meninggalkan rumah karena takut kematian, kemudian Allah katakan matilah kalian, maka mereka mati. Kemudian summa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan lagi. Ada nggak cerita seperti itu, ya? Biasanya kan kalau orang sudah mati, ya sudah dikuburkan, nanti akan dibangkitkan lagi setelah yaumil akhir, ya. Nah, kalau cerita ini, ya tentu perlu kita pahami nih, matinya apa nih, kan gitu ya? Karena orang meninggalkan rumah, pergi kemana-mana, menjauhi dari kediamannya, takut mati, kemudian Allah katakan matilah, ya, dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Ada nggak dalam kehidupan kita, ya? Nah, hadirin sekalian, jadi begini. Kalau saya pemahaminya begini, min diyarihim itu dari rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka itu bukan dalam arti rumah tinggal, ya, tapi dalam tatanan organisasi mereka. Jadi begini, ini bangunan Islam, ya, bangunan Islam, tatanan organisasi Islam, ya, maka kita yang menjadi pemeluk Islam berhimpun dalam satu tatanan bangunan Islam ini. Nah, artinya ketika kita sudah berhimpun dengan komunitas masyarakat Islam, maka pahit getirnya hidup ini, enak atau tidak enaknya yang kita jalani hidup ini, maka kita jalani bersama. Kita saling tolong-menolong, kita saling bahu-membantu untuk kemaslahatan kita. Kan gitu ya. Nah, ketika mungkin ada situasi di mana ada penyerangan dan lain-lain terhadap komunitas masyarakat Muslim ini, maka mereka-mereka yang ketakutan, ya, intimidasi, mereka-mereka yang ketakutan serangan-serangan dari pihak luar, akhirnya mereka lebih meninggalkan Islamnya, ya. Mereka kharaju min diyarihim, karena yang diserang ini Islamnya, ya.
Maka mereka meninggalkan rumah tangga Islamnya, ya. Mereka justru lari dari keislamannya. Mereka yang tadinya Islam sekarang berbelok justru menjadi buzzer-buzzer yang menyerang Islam. Mereka ngaku orang Islam, tapi mereka menjelek-jelekan Nabi. Mereka menjelek-jelekan Al-Quran. Mereka menjelek-jelekan ajaran Allah. Mereka mungkin menghina, menjelek-jelekan para ulama dan sebagainya. Jadi aneh. Orang Islam karena mungkin takut nggak dapat rezeki, ya, takut nggak kebagian makan, takut dengan berbagai alasan, ya, akhirnya mereka meninggalkan rumah tangga Islamnya dan mereka berbalik. Justru mereka menyerang, justru mereka memusuhi Islam. Orang Islam yang memusuhi Islam, KTP-nya masih Islam, ngakunya masih Islam, Lebaran duluan, ya, artinya Lebaran udah semangat duluan, tapi di sisi lain mereka justru menyerang, di sisi lain mereka justru memusuhi ajaran Islam, ya. Jadi kalian perhatikan, ya, kalian lihat betapa banyak orang-orang yang meninggalkan dinul Islam. Mereka meninggalkan ajaran Islam, mereka meninggalkan rumah tangga Islam, meninggalkan Islamnya. Mereka tetap labelnya KTP-nya masih Islam, tapi mereka meninggalkan tatanan hidup Islamnya. Kenapa? Karena jumlah mereka tuh ulufun, ya, mereka itu ribuan, ya, bukan kalau alfun itu 1000, ya. Ini ulufun, ya, ribuan. Jumlah mereka tuh ribuan. Kenapa mereka meninggalkan keislaman? Kenapa hazarul maut? Karena mereka takut mati, karena mereka takut nggak kebagian rezeki, karena mereka ya takut nggak dapat proyek dan sebagainya, ya. Maka kata Allah terhadap mereka-mereka yang meninggalkan keislamannya, ya kata Allah, mutu, silakanlah mati konyol aja kalian, kan gitu, ya. Artinya silakan mereka-mereka yang sudah meninggalkan Islam, ya imannya mati sekalian. Jadi yang dimatikan itu bukan fisiknya tapi imannya. Mereka yang keluar dari tatanan Islam, ya imannya mati. Kenapa? Karena mereka berbalik menyerang atau musuhi agama Islam, ya. Kemudian summa ahyakum, dan Allah menghidupkan iman-iman mereka, ya, yang tadinya mereka meninggalkan Islam, kepada mereka-mereka yang mau membangun atau mereka yang mau taubat, mereka yang atau mau tetap konsisten dengan ajaran Islam, ya Allah tetap menghidupkan iman mereka. Mereka yang sudah keluar dengan dari tatanan rumah tangga, dari tatanan dinul Islam, ya mereka silahkan mati imannya. Tapi bagi mereka yang mau tetap teguh bertahan di dalam tatanan dinul Islam, atau mereka yang sudah keluar kemudian mereka mau kembali lagi kepada tatanan dinul Islam, ya mereka summa ayahum Allah tetap menghidupkan iman-iman mereka, kan gitu. Innallaha la zufadlin ala nasi, ya. Sesungguhnya bagi Allah itu memberikan keutamaan-keutamaan, ya, kepada kepada mereka yang mau menghidupkan imannya, mereka akan mendapatkan keutamaan di atas dari manusia seumumnya, ya. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi sebaliknya, kebanyakan manusia itu yang tadinya khoroju min darihim itu la yashkurun, mereka tidak mau hidup sadar. Mereka tidak mau hidup bersyukur dengan ajaran Allah. Kenapa? Karena mereka lebih cinta dunia. Mereka lebih cinta dengan tipuan-tipuan dunia, mereka lebih cinta hartanya, lebih cinta keturunan dan sebagainya, ya. Lebih cinta jabatan dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya waqatilu fi sabilillahi. Maka dalam membangun tatanan kehidupan Islam ini, dalam rumah tangga Islam ini, marilah kita saling bersiap, ya. Kalau qatala, ya, itu fiilnya 3 huruf, tapi ini qatilu, ya. Qatil, ya. Jadi qatila, qatilu, maka kalian harus saling bahu membahu. Kalian harus saling siap, ya, untuk berjuang fi sabilillah, dalam menegakkan ajaran Allah, untuk saling saling siap berjuang, siap tempur untuk membela ajaran Allah. Wa'lamu, dan kalian ketahui bahwa annallaha sami'un alim. Allah dengan ajarannya itu yang maha luas, yang maha mengilmui kalian. Maka dengan keluasan ajaran Allah itu, dengan ilmu yang begitu luas dari Allah itu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan
sehingga kita lebih memilih yang al-haq dibanding memilih yang al-batil. Kita lebih memilih kepentingan yang utama dibanding kepentingan sesaat yang ulufun khazarul maut tadi. Wa man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, untuk ayat ini saya ingin bacakan terjemahan yang yang umum kita dengar ya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik ya. Yuqridullaha, meminjami Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik ya. Kemudian walahu fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Allah melipat gandakan ya dengan jumlah yang banyak ya. Kemudian wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah menahan dan melapangkan rezeki bagi mereka-mereka yang mau kembali kepada ajaran Allah. Nah, hadirin sekalian, ini kalau bicara yuqridullaha ini bukan kita memberikan pinjaman kepada Allah. Allah nggak butuh apa-apa ya. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Justru kita lah yang butuh akan bimbingan ajar Allah. Jadi man zallazi yuqridullaha qardan hasanan. Yuqridullaha ini artinya mereka yang mau berkorban, yang mau mengeluarkan sejumlah pengorbanan. Nah, gitu ya. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau berkorban, barang siapa yang mau menumpahkan seluruh jiwa raganya, menumpahkan seluruh hartanya ya di jalan Allah, qardon hasanan, dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan pengorbanan yang sangat baik gitu ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah ya, maka Allah akan membalasnya, Allah akan melipat gandakannya dengan balasan yang sangat besar, dengan berlipat ganda, dengan berlipat-lipat kan gitu ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu ya. Allah menahan ya, menahan dan melapangkan balasannya ya. Allah memberikan penahan dan melapangkan balasannya itu wa ilaihi turja'un, kepada mereka-mereka yang mau kembali ya. Turja'un itu dari katanya roja'a. Roja'a itu artinya pulang, artinya kembali. Berarti mereka itu yang ilaihi turja'un, mereka kembali kepada ajaran Allah. Artinya yang tadi mereka itu kharuju min diyarihim, mereka meninggalkan ajaran Allah. Kemudian ada juga kan berarti yang tetap bertahan dalam rumah tangga Islam ya. Nah, mereka-mereka yang mau kembali dan orang-orang yang tetap bertahan dalam rumah tangga Islam tuh, mereka harus siap hidup, siap tempur dalam hidup ini untuk membela ajaran Allah ya. Nah, mereka siap mengeluarkan sejumlah pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka menegakkan ajaran Allah ini, yaitu dengan sejumlah pengorbanan yang sangat baik, pengorbanan yang utama gitu ya. Maka nanti Allah akan membalas pengorbanan mereka itu dengan balasan yang berlipat ganda, ad'afan katsiran, dengan balapan yang sangat banyak ya. Kemudian dan Allah melapangkan mereka bagi mereka-mereka yang mau kembali, mereka yang mau tetap teguh bertahan dengan ajaran Allah. Hadirin sekalian, kira-kira itu kajian kita surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 245. Semoga apa yang kita sudah bahas, apa yang sudah kita kaji, mungkin kalau ada kesalahan dan sebagainya dari pemaparan ini dan penjelasan ini, tentu ini adalah semata-mata kealpaan dan kelalaian saya. Namun kalau ini ada kebenaran di sana, di dalamnya, maka ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika ya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Hadirin sekalian, kalaupun bermanfaat ya silahkan berbagi kepada rekan kita ya,
kepada relasi kita. Namun kalaupun tidak berkenan ya silahkan diabaikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.